Halo semuanya, welcome to Automotion Garage. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan unboxing NJS CX-1 RGT yang lagi viral. Dan tentunya ini saya beli online teman-teman ya. Saya beli online dan nggak di-endorse sama sekali. Oke, jadi kita akan nge-review apa adanya dan sejujurnya. Barang yang saya terima, satu, saya kaget ya. Saya beli di Tokped dan pengirimannya saya sebut saja saya pakai JNT, dan kemudian ini barang barusan hari ini saya terima. Di luarnya sini itu ada bubble wrap ya. Oke, tapi ketika saya buka bubble wrapnya, entah kenapa di bagian sini itu segelnya udah kebuka. Nah tuh, ini belum saya buka sama sekali. Nah mungkin bisa konfirmasi ya, apabila ada orang NJS nonton ini atau teman-teman, tag aja NJS-nya di sini di kolom komentar, siapa tahu dia ini ngelihat kenapa ketika pengiriman kok sobek di situnya itu, padahal di luarnya itu bubble wrap gitu. Saya juga belum tahu dalamnya seperti apa gitu. Apakah teman-teman pernah mengalami hal yang serupa sedemikian? Oke, kita langsung aja unboxing. Oke, dari yang pertama, dusnya itu udah beda. Di sini warnanya merah sama hitam. Oke, udah ada tulisan GT, dan di sini juga ada tulisan pin lock. Oke, pin lock sama local pride gitu. Pin lock ready design, and apalagi nih, kita putar-putar. Oke, jadi di sini sudah ada tulisannya spoiler teman-teman, spoiler free gitu, include extended 3D spoiler gitu. Di sini juga ada barcode-nya, size XL kebetulan yang saya beli. Oke, di sini padahal ya original NJS tuh, original NJS NJS product safety for ride QC pass. Jadi seharusnya ini nggak kebuka gitu. Saya sih juga nggak tahu ya, mungkin teman-teman bisa mengalami hal yang seperti saya, bisa komen aja gitu ya. Oke, kita langsung buka aja nih teman-teman. Oke, biasanya kalau kita buka itu langsung di sini ada tulisannya GT men. Oke, ada tulisannya GT series gitu, terlihat ya, ada tulisannya GT series. Biasanya kalau kita buka dusnya itu kan langsung tuh kelihatan tuh helmnya. Oke, kita buka. Oke, jadi di sini itu ada beberapa fiturnya teman-teman ya. Bentar nih, ini kayaknya bentar. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, di sebelah kiri sini ada beberapa fitur, dan terus kemudian di sini juga ada gambar helmnya. Dan saya nggak jelasin fiturnya aja ya, kita langsung aja unboxing dan kita jelasin langsung dari barangnya. Oke, di sini ada welcome riders man. Ini nggak tahu ini dalamnya apa. Kita coba lihat ya, ini dalamnya itu apa tuh. Nah, apa nih? Oh, ini tambahan busa brother, ini tambahan busa, dan ada ini free untuk ininya, pembersih visornya, dan ada tulisan CS1JR itu stikernya, dan maksudnya buku gitu, buku kitab-kitabnya gitu teman-teman. Jadi taruh paling depan sini. Oke, kita masukin aja ya. Jadi extended dari busa ini itu teman-teman bisa, apabila kurang press dalam wajahnya teman-teman, mukanya teman-teman, atau kepala ya, kok muka gitu, kepalanya teman-teman, bisa menggunakan ini tadi tuh, tambahan busa dari atas atau samping itu bisa. Oke, lalu kemudian di sini kita sudah dapat spoilernya, spoiler 3D-nya di sini. Ini sudah ada bubble wrap-nya sekaligus sama mountingnya, yaitu mounting action cam. Kalau teman-teman mau motovlog gitu bisa pakai helm ini, karena ini di-improve untuk motovlog mungkin ya. Oke, bentar. Dan bentar teman-teman ya, ini lagi buka helmnya cuy. Oke, seperti ini, dan dalamnya itu kayak gini teman-teman. Udah nggak ada styrofoam, tapi
pure murni dari dus gitu di sini ya. Oke, kita ini aja ya. Bentar. Bentar teman-teman. Kita tutup dulu. Dusnya beribet banget. Ntar cuy. Ini dusnya taruh. Ntar ya. Oke, jadi teman-teman bisa lihat ya di sini itu NJS CH1 RGT. Ini teman bisa lihat di sininya tuh. Oke. NJS CH1 RGT gitu. Tulisan GT-nya ini kenapa ya? Kalau di Yamaha ada yang Mio GT. Kayak punya saya itu lagi buat daily. Terus kemudian ada juga GT untuk underwear men ya. Jadi kayak gitu. Oke, dari segi sarungnya ini udah beda. Dan kalau misalkan dari sarungnya ini warna hitam, tapi kalau sebelumnya itu kalau nggak salah itu ada warna biru di NJS Kairos saya punya, sama NJS CH1R itu kalau nggak salah saya lupa, intinya bukan warna hitam. Nah kalau ini dia warna hitam dan saya pegang dari segi sarungnya ini tuh halus, berbeda, kainnya ini udah jelas beda 100% dengan generasi sebelumnya, yaitu NJS Kairos, CH1R dan lain sebagainya. Kalau yang ZH1 yang karbon tuh, nah saya belum beli ya karena nggak tahu gitu. Oke, ini kita buka brother. Jadi gini teman-teman, barusan nih ternyata nggak ke-record gitu bro. Aduh, saya udah jelasin tapi nggak ke-record. Ya beginilah, pasti konten kreator semuanya pasti pernah tuh ngalami kayak gini. Oke teman-teman, kita ngebahas dari segi desain dulu. Jadi dari segi desain ini, helm NJS CH1 RGT ini kalau sekilas kita lihat, yang saya opini saya adalah helm ini secara desain hampir mirip dengan yang saya sebutin mereknya, yaitu adalah HJC. Menurut teman-teman gimana Kak? Apakah benar hampir mirip dengan HJC? Apalagi kalau dilihat dari depan, belum ya. Nah teman-teman bisa komentar aja gitu. Lalu kemudian di helm ini untuk shellnya ya, ini kalau saya pegang ini helm ini cukup ringan, dengan di sini belakang bertuliskan 1550 plus 50 gram, jadi kurang lebihnya 1,6 kilo, jadi kurang lebihnya segitu. Lalu teman-teman bisa melihat di sini ya, di bagian depan di sini terdapat banyak fitur-fitur yang dijelaskan oleh ZH1 RGT ini di bagian visornya, yaitu satu wearable glass, terus kemudian udah like smoke, terus kemudian check padnya pun juga bisa dicuci gitu. Lalu kemudian terdapat di sini juga cool extreme venting, artinya ventilasinya ini bekerja secara maksimal. Oke, tapi belum kita road review ya. Nanti saya akan nge-road review apakah ini benar-benar secara ventilasinya itu airflow-nya itu bekerja secara maksimal. Oke, jadi di sini di bagian depan teman bisa melihat secara visornya ini itu max vision, artinya di sini bertuliskan max vision, artinya helm ini itu mempunyai visor pandangan yang luas gitu. Oke, itu satu. Terus kemudian untuk di sini juga terdapat pin lock ya, ready untuk pin lock, kalian pasang pin lock, anti fog juga. Terus kemudian di sini untuk visor locknya itu ditekan baru naik. Nah ini ini agak sedikit susah nih ya, apabila teman pada saat reading tuh bisa-bisa naik ke kepalanya juga gitu ya. Mungkin ini bisa juga diimprove ya sama pihak NJS-nya gitu. Nah oke. Lalu kemudian di bagian mode fan-nya di bagian depan nih. Nah di bagian depan ini terdapat mode fan, nggak ada 1-2 step, langsung one step gitu ya. Oke, satu step doang. Di bagian bawahnya ini ada teman-teman kalau misalkan ingin mau nge-vlog itu bisa ya, itu pakai action cam di sini, itu sudah disediain juga sama NJS dalam include pembelian. Lalu kemudian bagian depan sini ini kayak kalau CH1 ya itu kan ngebulat ke atas, ngerounded gitu, tapi kalau yang ini tuh dia agak sedikit lebih ke dalam gitu. Jadi bagian sampingnya ini dia ngeround, lalu di bagian tengahnya sini dia ngedalem gitu. Oke. Terus kemudian langsung turun nih teman-teman, langsung serut gitu, tajam gitu.
ya kan, kayak perosotan gitu, seret gitu. Oke, jadi mungkin helm sekarang tuh desainnya itu float spoilernya itu makin ke bawah, makin ke bawah, makin ke bawah gitu kan. Oke. Lalu di bagian depan ini selain ventilasi dari mode fan, di sini juga terdapat 2 ventilasi ya. Oke, buka tutupnya ini juga cukup sedikit ini normal, maksudnya agak sedikit lebih keras. Lalu kemudian di belakang sini ada exhaustnya teman-teman. Nah di sini set ini exhaust, terus kemudian di belakang sini juga ada exhaustnya. Jadi exhaustnya itu maksimal, tapi di sini cuma 2 gitu, ya kan. Exhaustnya ini udah banyak nih, tapi di sini cuma 2. Seharusnya di sini ditambahin toh, ya kan, di bagian jidatnya. Nah, bagian jidatnya kasih juga airflow gitu, jadi maksimal gitu kan. Airflow-nya udah banyak, tapi di sini nggak dikasih ya. Ya itu sih opini saya ya nggak tahu sih kalau nanti NJS mengeluarkan ZX-1 RGT versi 2 mah bisa jadi tuh taruh sini biar lebih adem gitu kan. Lalu kemudian di sini juga terdapat emboss yaitu SNI ya kan. Terus kemudian di bagian samping sini terdapat emergency ya, quick release gitu, artinya bahwa helm ini tuh sudah ada EQRS-nya gitu teman-teman. Nah oke, di bagian paddingnya itu seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Kalau sebentar, di sini bagian visornya ada tulisan ZX-1 RGT teman-teman. Ringan banget loh ya kan helm ini, sumpah. Terus kemudian di sini terdapat tali pengikat yaitu DD ring ya. Di sini juga ada warna merah putih hitam dan ya local pride man ya kan, merah putih gitu guys. Nah di sini juga buckle-nya, di sini terdapat improve dari NJS bahwa kalau yang sebelumnya, produk sebelumnya dia itu di sini tuh warnanya silver dan agak sedikit kasar gitu men. Jadi kalau di sekarang saat ini tuh dia ini teman-teman enak ya, kelihatan finishingnya itu benar-benar terlihat gitu ya. Oke, lalu di bagian busanya, sebelum busa di sini ada EQRS ya, teman-teman bisa cabut aja ya, amit-amit kalau misalkan terjadi crash atau apa itu tinggal cabut, teman-teman udah paham tentunya. Di bagian sini juga ada aksen untuk pemanis yaitu jahitan warna merah. Lalu kemudian di sini ada kulit sintetik, di sini juga ada kulit yang ya sesuai dengan harganya. Oke, itu saya sebutkan. Dan di bagian busanya ini tuh beda bro, ini udah beda nih. Kalau yang sebelumnya busanya itu kan apa ya, nyebutnya itu ya cukup enak, halus gitu. Tapi kalau ini tuh lebih halus lagi men. Kenapa saya sebutin? Karena di sini itu bahannya itu kayak kalau teman-teman tahu sofa tapi masih ada bulu-bulunya, nah itu diaplikasikan ke sini tuh. Tapi ini bukan sofa ya. Ini sih opini saya aja gitu. Dan di sini detail-detailnya itu masih ada bulu gitu di sini ya. Nah, semoga aja sorry. Semoga saja gitu teman-teman, biar kebanyakan NJS tuh ya kekurangannya, minusnya itu ada di sini di bagian jidat. Kalau misalkan ini dibuka, ntar nih, tuh harus ngelok dulu nih. Mana nih ngebukanya kok susah? Tuh ya, agak susah men. Nah, kalau misalkan dibuka sih ini, itu tuh kan selalu ngegaris tuh, beset jatuhnya di bagian jidatnya sini tuh. Bener apa enggak? Teman-teman bisa komen aja ya kan, kebanyakan usernya itu kayak gitu. Nah, kalau ini masih ada space ya, kalau saya lihat tuh masih ada space ya. Mungkin belajar dari sebelumnya yang rounded gitu semuanya, dan akhirnya di bagian tengah sini nih, garis gini dia agak sedikit ke lebih dalam gitu. Mungkin bisa jadi biar nggak gores gitu ya, bisa jadi gitu. Kalau kita buka kayak gini di sini untuk bagian apa ini ya namanya, saya lupa. Teman-teman bisa sebutin, ini kayaknya udah beda dengan generasi sebelumnya. Revisi apabila saya salah dalam berkata ini, apakah udah beda dengan ZX-1 yang sebelumnya, apakah sama, teman-teman bisa komentar. Di sini juga terdapat logo wearable glass teman-teman. Kalau yang dulu itu kan kayak semacam kain, terus kemudian ada warna kacamata, ada logo kacamata, terus kemudian ditempel kayak dijahit gitu. Kalau di sini ditempelin sekarang tuh, dan warnanya kalau di sini itu kayak grey kehijauan busanya. Menurut saya oke nih, cukup oke nih ya. Semoga aja airflow-nya ini bekerja secara maksimal, itu aja sih. Oke teman-teman, nanti kita akan road review. Oh iya, satu lagi ya, ini terdapat yaitu
spoiler 3D ini untuk pembelian, pakai pembelian, dan di sini juga ada pengaitnya kunci untuk di bagian exhaustnya. Oke, dan kebetulan di sini sudah disediakan 3M. Nanti teman-teman tinggal lepas aja 3M-nya gitu. Jadi biar nggak kelihatan warna merah gitu. Tapi kalau misalkan bentar, ini saya coba pasang ya secara ini. Bentar nih, saya pasang dulu nih ya. Pasang dulu. Oh, dia langsung bunyi, men, klek gitu kan. Oke, kalau di bagian spoiler gini, dipasangin kayak gini, ini menurut saya ya bisa dibilang masih masuk, masih match gitu kan. Kalau seandainya ya ini itu smoke ya, spoilernya ini smoke, light smoke ya, ini cocok nih di sini nih, karena visornya light smoke gitu. Tapi kalau ini bening, clear, ini juga gimana ya? Kurang masuk sih, kurang match aja begitu kalau menurut saya. Dan di sini kalau misalkan teman-teman teman-teman pakai yang bening kayak gini, spoiler yang bening, ini tuh kalau misalkan teman-teman ngendarain kayak gini tuh, posisi kayak gini tuh otomatis masuk di sini, dan di sini banyak debu tuh. Pasti ya kan. Tapi kalau menurut saya, kalau misalkan ini pakai spoiler dan kebetulan kalau ini warna light smoke, wah ini cakep gitu ya kan. Kalau nyatanya ya ini cakep ya kalau pakai spoiler light smoke ya. Karena kalau saya lihat di video nih, teman-teman yang review juga nih, saya lihat nih, kayaknya dari pandangan saya yang ngelihat, wih, kayak agak kepanjangan gitu bang, ya kan, agak gimana gitu, agak terlalu lebay gitu ya kan. Ya itu apa nih masing-masing ya. Tapi ketika saya melihat sendiri, memang, wih, ya cakep aja gitu, ya kan, bener dah, kayak HJC juga. Kayak merek HJC sumpah ini udah. Cuma kalau ini light smoke aja sih. Cuma kalau kebetulan sih teman-teman waktu beli di Imos kan enak tuh, dia beli yang light blue, terus kemudian visornya juga light blue gitu kan. Enak, jadi senada gitu. Kenapa saya pilih hitam? Karena saya suka hitam men. Dan motor saya kebetulan warna hitam polos gitu. Saya nggak mau yang aneh-aneh gitu kan. Dan oke nih, cakep nih gitu. Kita lepas aja ya. Oke. Kita lepas. Oke, gini aja udah cakep juga loh. Nah, kayak gini aja udah cakep. Jadi nggak terlalu sampai ke bawah gitu. Tapi kalau dipasang sih oke sih. Oke, kalau misalkan fittingnya itu gimana? Ntar ya, langsung saya fittingin aja, kita pakai. Ntar. Gue deh. Ntar, lepas kacamata dulu, men. Oke, ketika masuk itu agak sedikit ngepres gitu ya. Kalau yang ZH1R yang dulu tuh dia masih longgar, size XL saya tuh masih longgar. Terus ini yang saya rasakan ketika masuk ya teman-teman ya, di bagian leher kita ini bener-bener kayak tertutupi rapet gitu, kayak rapet gini gitu kan. Dan di bagian belakang ini menurut saya dengan link kepala saya dan kebetulan rambut saya agak sedikit panjang, ini ngepas gitu, ukuran XL gitu kan. Bener-bener kayak nyengkram nih. Kalau teman-teman ingin ngepres lagi bisa tuh, ada tambahan busanya, jadi teman-teman bisa bisa ini mainin sendiri, enaknya dipresin di mana. Tapi kalau untuk XL ini menurut saya udah pas nih tuh. Benar-benar kalau XL yang sebelumnya itu masih ada space-nya gitu. Tapi kalau ini udah pas nih, tuh. Pas nih. Ini jari di sini udah pas ya. Nah, cuma untuk bagian kacamata nih. Ntar kita coba dulu. Waduh, kalau yang ZH1 itu enak tuh. Tapi kalau ini bentar nih, saya masih ngeraba-ngeraba aduh, ini karena ini nih agak panjang nih ya kan. Ntar teman-teman ya. Aduh, ini bener-bener nempatin banget nih. Kalau untuk kacamata teman-teman ya, ini yang saya rasakan karena frame dari kacamata saya itu agak sedikit lebih tebal. Ini kayak
bagian sini itu masuk gitu, tapi kalau tangkai yang pengait telinganya itu ngatung men. Itu yang saya rasakan sih kalau pakai kacamata gini ya. Dan tuh melepasnya sih mudah gitu, tapi waktu masuknya agak susah men gitu kan. Jadi bentar, mungkin harus ke bawah dulu nih. Bentar. Saya ngeraba-ngeraba, aduh, wih sumpah. Oke, saya jelasin dulu ya. Ini kalau kayak gini cukup lama saya pakai. Oke, bagian samping kelihatan ya, cukup kedap kalau saya ini. Aduh, mana nih? Tuh, sampai ngebuka susah tuh ya kan. Oke, ada. Ini XL ya. Bentar. Oke. Oke, jadi teman-teman, impresi saya nih, jadi di sini tuh memang ada slot untuk kacamata, tapi agak sedikit ngegantung untuk yang di bagian telinganya ini. Frame yang bagian telinga sini itu agak sedikit nggak bisa masuk gitu, karena ini bener-bener ngepres gitu di kepala saya, dan ini XL gitu. Iya bener nih, paddingnya ini XL bener nih kan. Kalau misalkan agak longgar dibuat XXL, menurut saya memang agak sedikit lebih longgar, namun apakah nanti sama gitu kalau framenya ini gitu kan. Kalau menurut saya ini agak sedikit apa ya, teman-teman kalau pakai frame kacamata yang tipis tuh itu bisa tuh kayaknya bisa. Kebetulan frame saya agak sedikit lebih tebel gitu. Oke, jadi agak merepotkan sih kalau menurut saya sih kacamata saya yang kayak gini gitu. Oke, kesimpulan dari helm ini secara desain ya, helm ini mirip HJC, dan untuk bagian ventilasinya di sini sudah disebutin untuk dingin bekerja, tapi nanti kita akan buat video road reviewnya. Apakah benar-benar ini bekerja gitu kan? Oke, jadi menurut teman-teman gimana dengan NGS 01R ini, teman-teman? Ya, kalau kayak gini kayak AGV cuy. Ke dalam gini cuy. Jadi dia habis dari samping ngerondit, dia ke bawah gitu. Jadi kayak kesannya dari belakang kayak ya sekilas-sekilas si AGV ya. Cuma ya perpaduan merek-merek nih kalau menurut saya ya. Oke. Nah, oke. Kesimpulannya under 1 juta kalian mendapatkan helm kayak gini ya. Oke. Sesuai. Emergency quick release. Visornya ini juga lebar. Terus kemudian fan-nya juga saya belum coba karena belum road review apakah maksimal tidak, karena secara exhaustnya ini udah banyak, kenapa nggak ditambahin aja di sini satu biar kesannya itu lebih sporty. Itu aja kalau menurut saya. Dan ini memang ini udah improvement sih untuk CH1 RGT ini, untuk teman-teman yang pakai CH1R juga gitu. Dan ini improvement, mungkin menurut pandangan saya agak sedikit lebih ringan. Itu aja sih. Dan kesimpulannya terserah kembali lagi ke teman-teman, gimana teman-teman menilainya helm ini. Semoga dengan video ini bisa ngebantu teman-teman. Jangan lupa share, semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe teman-teman. Ikutin video-video dari Automotion Garage ini biar tidak ketinggalan berita-berita tentang otomotif gitu. Ada motor, ada mobil, ada seputar otomotif tentunya, dan gear dalam berkendara seperti ini, helm salah satunya. Oke teman-teman, saya akhiri video ini. Terima kasih sudah menonton, and sukses buat kalian. Bye bye.